Pada saat itu Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan akan diperlihatkan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan juga akan diperlihatkan. Beruntunglah orang yang memang nanti akan lebih berat amal soleh daripada dosa-dosanya. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kita sangat yakin dua rangkaian kata ini alhamdulillah adalah kalimat penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikannya sebagai kalimat syukur atau berterima kasih kepadanya yang dengan janjinya jelas dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Dan tidak ada yang mengalahkan nikmat terbesar bagi seorang muslim dibandingkan nikmat Islam dan iman. Karena dengan itu dia mengetahui siapa pencipta alam semesta ini termasuk dirinya sendiri, kemudian kenapa dia diciptakan, apa tujuannya, mana yang boleh dia nikmati dan mana yang harus dia kerjakan selama dia hidup sampai ajal datang, dan mana yang tidak boleh. Semua itu terpandukan karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat terbesar ini harusnya selalu kita syukuri dan pertahankan. Belum lagi pernak-pernik yang lainnya dari makanan, minuman, kesehatan, kendaraan dan segala macam hal yang Allah Subhanahu wa taala bolehkan kita untuk menikmati dan juga syukuri selama itu halal. Oleh karena itu selalu basahi lidah dan bibir kita dengan kalimat alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik suri tauladan. Tidak ada orang yang paling pantas dicontohin atau diciplak hidupnya dibandingkan manusia terbaik ini. Allah telah menutup risalah langit, tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Dan juga Allah menjadikannya dan merupakannya sebagai pemimpin anak Adam. Mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas dengan 10 rahmat Allah. Dan rahmat Allah meliputi pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan dan solusi dari permasalahan-permasalahan hidup. Oleh karena itu sangat wajar setelah memuji Allah alhamdulillah kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ketemu lagi teman-teman sekalian di kajian kita sebulan sekali membedah buku 40 amalan pelebur dosa yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Kembali saya ingatkan diri saya dan teman-teman sekalian, dosa itu adalah racun kehidupan. Dosa dipelajari untuk dihindari dan bukan dipelajari atau diketahui untuk dicoba. Siapapun yang coba melakukan dosa, dalam bahasa lainnya pelanggaran, maka dia sangat dekat dengan konsekuensi hukuman. Di alam manusia juga begitu. Kita kalau kerja di satu perusahaan kemudian kita melakukan pelanggaran, maka berarti kita harus siap dengan konsekuensi hukuman yang sudah disiapkan. Berat ringannya tergantung daripada pelanggaran dia. Tapi intinya semua pelanggaran akan sangat dekat sekali dengan konsekuensi hukuman. Dan kita dianjurkan agar jangan menjerumuskan diri ke masalah itu. Agar tidak kena hukuman. Apakah perusakan citra kita, apakah hilangnya fasilitas nikmat yang Allah berikan misalnya. Atau berkurangnya iman sehingga kita jadi malas ibadah. Banyak sekali efek-efek dosa. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam buku beliau tentang Ad-Da' wa Dawa, tentang penyakit dan obat-obatnya, beliau menyebutkan di situ puluhan bahkan ratusan efek-efek daripada dosa itu sendiri. Tapi kesimpulannya apa yang kami sampaikan tadi, dosa itu hanya akan mendatangkan masalah saja dalam hidup kita. Jadi kadang-kadang tidak disadari sumpeknya seseorang, sedihnya, ributnya rumah tangganya, permasalahan-permasalahan dia hadapi sebenarnya bermula daripada dosa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala datangkan peringatan-peringatan agar dia berhenti dan kapok sehingga tidak mengulanginya lagi. Kalau seandainya teman-teman sekalian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita fasilitas dan tidak memberikan solusinya, misal contoh kita diberikan syahwat. Laki-laki ingin mencium perempuan, ingin menatapnya, ingin memegangnya, ingin segala macam karena memang itu fitrah. Begitu juga dengan perempuan. Tanpa ini tidak akan ada populasi manusia. Andai saja Allah tidak hiasi kita laki-laki dengan syahwat, perempuan juga dengan syahwat saling suka, tidak mungkin kita mau tumpahin sperma kita, tidak mungkin juga dia mau menerima sperma itu sehingga dia hamil, gendong bayi sampai 9 bulan di perutnya, dengan susah payah, melahirkan kadang-kadang harus mempertaruhkan nyawa misalnya.
Tapi Allah berikan itu. Cuman Allah ajarkan kita caranya. Silahkan lampiaskan, tapi dengan cara yang bahasa agama kita nikah. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahaadilannya memberikan kita solusi agar kita tidak melanggar. Yang tidak boleh adalah zina. Gitu kan. Pelampiasan dengan tidak mengikuti syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Lampiaskan dengan halal, maka Allah berikan pahala yang besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, fi bid'i ahdikum sadaqah. Di kemaluan kalian ada pahala yang sangat besar. Para sahabat penasaran lalu mengatakan, ayati ahaduna ahlu walahu fihi ajr. Wahai Rasulullah, kami gauli istri kami dapatkan kenikmatan, kami masih dapat pahala. Kata Nabi SAW, ara'aitum la wada'tumu fil haram alakumul wizr. Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan pada yang haram, maka kalian akan mendapatkan hukuman. Maka begitu juga kalau yang halal. Berarti memang kita dibolehkan, bukan tidak boleh. Cuma Allah perintahkan kita di 5 huruf yaitu halal, dan menjauhi 5 huruf yang lain yaitu haram. Jadi kita boleh nikmati. Begitu juga dengan masalah makanan, minuman, ya, pakaian, apa saja. Dibolehkan, silahkan berhias dengan pakaian terbaik misalnya, tapi dengan tutup aurat. Ya, pakai pakaian-pakaian yang santun. Allah mengatakan, wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian bertakwa, maksudnya mengikuti peraturan Allah, tidak memperlihatkan aurat adalah lebih baik, gitu kan. Allah mengatakan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, ambil pakaian terbaikmu, penampilan terbagusmu pada saat kau sedang menuju ke masjid. Islam tidak pernah menyuruh kita pakai baju kumuh, sobek-sobek, kotor. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita alami gerah, gak nyaman, dan setelah mandi kita merasa nyaman. Allah membuat kita kalau bau, ya maaf, daging gak enak, bau mulutnya, bau badannya, kita gak nyaman, orang sekitar kita nyaman, tapi kalau kita wangi, kita bersih, kita percaya diri, janji-janji Allah SWT di surga semuanya bagus-bagus. Istana bagus, pakaian bagus, makanan bagus, segala macam. Berarti Allah mau kita sebenarnya menikmati. Kan gitu. Tapi Allah mau kita berada di 5 huruf tadi halal. Silakan nikmati selama halal. Haram jangan. Nah seperti yang haram ini maksudnya pelanggaran dosa yang sedang kita bahas gitu ya. Jadi tidak ada gunanya orang melakukan perbuatan dosa karena hanya akan mendatangkan konsekuensi hukum dan juga ada solusinya. Bukan nggak ada solusinya. Ini sering kami sampaikan di dalam banyak pengajian. Di saat Allah haramkan babi, tapi kita butuh protein hewani. Allah ganti kok dengan sapi, dengan kambing, dengan ayam, dengan semua hewan air. Satu diharamkan, yang lain banyak halal. Allah larang kita minum khamr, minuman keras, memabukkan, narkotika nggak boleh. Allah kasih yang lain, ada air putih, ada susu, ada sirup, ada banyak minuman-minuman lain yang bisa, gitu kan. Nah, beda halnya kalau seandainya Allah nggak kasih kita solusi. Kita diberikan syahwat tapi nggak bisa lampiasin biologis. Kita diberikan keinginan makan daging tapi semua daging haram. Nah di situ orang melanggar. Nah ini semua yang halal itu teman-teman jauh lebih banyak daripada yang haram. Haram itu cuma sedikit sekali, segelintir saja, gitu kan. Sedikit yang Allah datangkan sebagai ujian saja. Oleh karena itu tidak perlu kita masuk ke alam dosa ini. Kita usahakan agar meninggalkannya karena toh kita mendapatkan solusi-solusinya. Nah di buku kita ini kita sedang membahas disusun oleh Syekh Mahmud 40 amalan pelebur dosa. Artinya bagaimana kalau seandainya saya sudah terlanjur punya dosa-dosa yang lalu. Bagaimana caranya membersihkannya? Kita sudah membahas kurang lebih 6 poin ya. Terakhir kemarin kita menjelaskan tentang azab kubur dan kengerian juga kesulitan berat pada hari kiamat ya. Sekarang kita masuk yang ke-7 ya. Seingat saya yang ke-7 ya. Kita masuk syafaat orang yang Allah izinkan memberi syafaat pada hari kiamat. Ini akan kita bahas dan kita akan gabungkan dengan ke-8 yaitu ampunan Allah yang Maha Penyayang tanpa melalui syafaat. Namun kemungkinan besar kita akan masuk ke poin ke-7 saja karena ini aja sudah bahasnya panjang sekali. Kalau belum memungkinkan masuk ke poin ke-8 maka nanti ke depannya kita akan lanjutkan poin ke-8 dan poin ke-9 tentang masalah pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan permohonan istighfar dari kaum mukminin untuk saudara-saudaranya mukmin-mukmin yang lainnya. Baik, di sini penulis tidak mengangkat satupun dalil, tapi beliau memberikan poin nomor 7, syafaat orang yang Allah izinkan memberi syafaat pada hari kiamat. Oleh karena itu full pada kesempatan ini, syarah atau penjelasan akan kami sampaikan tentunya dari kumpulan beberapa tulisan para ulama berhubungan dengan masalah ini. Baik teman-teman sekalian, sebelum jauh kita bahas tentang masalah syafaat, makna syafaat, syafaat itu dari mana, siapa yang bisa memberikan syafaat, jenis-jenis syafaat itu, kapan terjadi syafaat itu.
Itu semuanya nanti akan kita rincikan panjang lebar insya Allah. Perlu saya sampaikan bahwasanya salah satu, karena di sini dikatakan syafaat orang yang Allah izinkan memberi syafaat pada hari kiamat. Perlu kita garis bawahi bahwasanya salah satu rukun iman kita yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat ini satu paket teman-teman sekalian. Satu paket. Satu paket maksudnya dari prosesi kematian, ya mungkin tidak asing selalu terjadi setiap hari kematian, baik itu dari kerabat kita, teman-teman, tetangga, segala macam, pasti. Dan kita semua juga sedang menuju ke liang lahat masing-masing. Kita tinggal nunggu siapa yang jatuh ke liang lahat itu duluan. Itu pasti. Karena Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa pasti akan mati. Dalam ayat yang lain, aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, tetap mati akan datang kepada kalian walaupun kalian berada di sebuah bangunan yang kokoh. Kemudian setelah itu ada prosesi alam barzah, semua ruh akan sampai ke alam barzah, baik itu dikubur di tanah atau tidak dikubur di tanah. Seperti kasus orang yang meledak di pesawat, tenggelam di lautan, dimakan jasadnya oleh ikan, gak ditemukan satu potong pun misalnya, semua tetap akan sampai ke alam barzah. Dan di sana hanya ada taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka. Setelah itu prosesi kebangkitan, di mana akan ditimbang amal pada hari kiamat. Nah di sini nanti akan menjadi bahasan tentang syafaat. Ya. Pada saat itu Allah mengatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan akan diperlihatkan. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan juga akan diperlihatkan. Beruntunglah orang yang memang nanti akan lebih berat amal soleh daripada dosa-dosanya. Kemudian setelah itu ada surga dan neraka. Dan kita akan membahas di prosesi yang ketiganya, yaitu nanti pada saat kebangkitan pada hari kiamat. Nah ini yang dimaksud dengan nanti ada syafaat. Dan memang kita sangat butuh sekali dengan syafaat ini. Syafaat ini diterjemahkan oleh para ulama dengan definisinya. Ya. Kalau syafaat itu sendiri diambil dari kata-kata syafa'a yashfa'u, ya, yang berarti sebenarnya lawan daripada al-witru atau ganjil. Witir ganjil, jadi ini sebenarnya seperti genap. Ya. Kalau kita lihat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Fajr, di saat Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang keutamaan Idul Adha dan 10 hari pertama, ya, 10 malam sebelum Idul Adha tersebut dan hari ke-8 dan hari ke-9-nya. Di 3 ayat pertama surah Al-Fajr, surah nomor 89 ayat 1 sampai ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, demi subuhnya Idul Adha itu, kejar solatnya dan berkurban setelahnya. Walayalin ashr, dan kejarlah 10 malam berturut-turut sebelum subuh Idul Adha itu. Sebagian ulama mengatakan dari sumpah Allah dalam surah Al-Fajr ini menandakan 10 awal bulan Zulhijjah lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan. Kita sekarang ada Ramadan, 10 terakhirnya ada Lailatul Qadar. Tapi kita disuruh kejar Lailatul Qadar cuma 1 malam di malam-malam ganjil. Tapi 10 awal bulan Zulhijjah itu Allah suruh kejar kita 10 malam berturut-turut. Kemudian Allah mengatakan wasyaf'i wal watr. Asy-syafa'. Di sini saksi bahasan kita secara bahasa atau etimologi, asy-syafa' artinya dan hari genapnya dan watr hari ganjilnya. Kata ulama tafsir maksudnya tanggal 8 sama tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 8 dikenal dengan hari Asy-Syafa' atau hari genap. Karena itu hari pertama jemaah haji masuk ke Mina tanggal 8 Zulhijjah dikenal dengan hari Tarwiyah. Tanggal 9-nya dikenal dengan hari Witr atau hari ganjil, itu adalah hari Arafahnya. Ini secara etimologi. Secara terminologi teman-teman sekalian atau istilah agama kita, syafaat itu sebenarnya adalah maknanya pemberi syafaat yang akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa menolong orang lain yang membutuhkannya. Dan ini terjadi pada hari kiamat. Ini terjadi pada hari kiamat atau pada saat seseorang itu meninggal dunia. Dimulai daripada saat meninggal dunia kalau kita sholatin jenazah, nah biasanya kita berikan kesaksian kepada jenazah, maksudnya memberikan kehadiran kita, yaitu menyaksikan jenazah dia maksud saya, bukan penyaksian dengan lisan ya. Datang sholati jenazah, itu ada hadis yang menjelaskan kalau ada jenazah disolati oleh 40 orang, maka dia akan mendapatkan syafaat, gitu kan. Kemudian juga pada saat nanti kebangkitan juga seperti itu akan mendapatkan syafaat di saat buku amal kita ya diisi
dengan amal soleh dan dosa, tapi dosanya lebih berat daripada amal solehnya, maka akan ada jenis-jenis syafaat di situ. Nah, ini secara terminologi dulu. Artinya seseorang ya, yang akan memberikan pertolongan kepada orang lain pada hari kiamat setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafaat ini teman-teman sekalian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mungkin ada orang nanti hari kiamat memberikan rekomendasi atau pertolongan kepada orang lain kecuali Allah sudah izinkan. Dan berarti tidak mungkin orang-orang yang Allah murkahi bisa memberikan syafaat. Seperti orang kafir, orang musyrik, orang munafik, ahli maksiat, ini tidak bisa memberikan syafaat. Karena pasti yang Allah berikan kesempatan untuk memberikan syafaat orang-orang pilihannya, orang-orang yang patuh, para wali-walinya, para orang-orang saleh. Allah menjelaskan dalam surah An-Najm, surah nomor 53 ayat 26 tentang masalah ini. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Artinya, dan berapa banyak malaikat-malaikat pun di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya. Malaikat saja yang tidak ada dosanya tidak bisa memberikan syafaat kecuali yang Allah izinkan di antara mereka. Kata ulama tafsir, kalau begitu malaikat saja tidak buat dosa, tidak bisa berikan syafaat kecuali dengan izin Allah, bagaimana dengan manusia yang pasti dalam hidupnya ada saja dosanya. Jangankan kita, ayah kita semua Adam dan ibu kita semua Hawa alaihi wassalam berbuat dosa, gitu kan? Allah mengatakan dalam Al-Quran, fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Adam telah berbuat dosa pada Tuhannya dan dia melampaui batas karena dilarang pada saat itu, tapi dia langgar bersama istrinya. Lalu Allah hukum, gitu kan? Dan Nabi SAW mengatakan, kullu ibn Adam khatta'un wa khairu khatta'in tawwabun. Semua anak Adam pasti buat dosa dan sebaik-baik mereka adalah yang segera bertaubat. Kalau malaikat saja yang tidak buat dosa, Allah sebutkan dalam surah At-Tahrim, surah nomor 66, ya. Ayat 6, la ya'sunallaha ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka selalu kerjakan apa yang Allah perintahkan. Itu tidak bisa memberikan syafaat, pertolongan pada hari kiamat, ya, kecuali dengan izin Allah. Maka begitu juga dengan manusia. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 255, dalam ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih, ya. Siapa yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Maksudnya ini Allah, ya, memberikan gambaran tidak mungkin ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya Allah nanti hari kiamat kecuali dengan izinnya. Dan sekali lagi yang Allah izinkan hanya orang-orang yang memang di masa di dunianya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal-amal saleh mereka jauh lebih berat daripada dosa-dosanya, dan pada saat ditimbang amal mereka lolos, nah di saat itu mereka punya kesempatan untuk memberikan syafaat. Begitu juga dalam surah Thaha, surah nomor 20 ayat 109, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Ya, pada hari itu, hari kiamat, tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang telah Allah Maha Pemurah memberi izin kepadanya dan dia telah ridha perkataannya. Kalau Allah ridha baru bisa, kalau enggak maka enggak, gitu. Ya, ini jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala memastikan tidak akan pernah bisa memberikan syafaat kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu tentang syafaat, dan tentu teman-teman sekalian kita sangat butuh sekali dengan syafaat-syafaat ini. Kenapa? Karena memang kita tidak pernah tahu amal saleh yang kita kerjakan apakah sudah diterima atau tidak. Ini kan? Kita berharap diterima, tapi bisa saja mungkin terlintas riya, mungkin kurang khusyuk, kurang pahalanya, sehingga kurangnya kadar pahala juga mengurangi kadar amal saleh itu sendiri. Mungkin kita melakukannya tanpa memenuhi syaratnya. Ada orang pikir dia sudah wudu, padahal sebenarnya belum wudu, misal contoh. Nah, atau sekian banyak yang kemungkinan besar membuat amal saleh itu belum tentu diterima. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, mengatakan, kalau seandainya saya dapat jaminan 2 rakaat solat saya sudah diterima sama Allah, maka saya sudah sujud syukur kepada Allah.
Tapi kan kita cuma bisa berikhtiar. Walaupun harus diyakini dalam hati, kita nggak boleh ragu kalau kita sudah penuhi syaratnya, insya Allah Allah akan berikan. Tetapi bisa saja. Karena contoh seperti riya Bapak Ibu sekalian. Riya itu mungkin di saat antum sedang mengeksekusi ibadah itu, tidak riya. Misal kita lagi tawaf, lagi umroh, lagi sa'i, lagi sedekah, kita nggak riya di saat itu. Tapi bisa saja syaitan grogotin riya itu, ikhlas itu setelah sekian tahun. Contoh misalnya, kita pada saat tawaf nangis karena tersentuh. Ikhlas karena Allah, berdoa, menangis tentang dosa-dosa kita, ikhlas. Kita ikhlas, diterima sama Allah. Tapi 3 tahun kemudian, ada seorang teman pulang dari umroh, dia cerita, lagi duduk sama-sama. Ya, ini contoh saja. Dia mengatakan, kemarin tuh saya waktu tawaf, tersentuh banget tuh. Sampai saya nangis gini. Misal contoh. Terus syaitan bisikin kita, kamu kan juga 3 tahun lalu pernah ya nangis, coba ceritain. Terus kita cerita. Bisa saja terbuka pintu, padahal sudah 3 tahun yang lalu. Kan itu. Makanya kata ulama salaf, sesuatu yang paling berat adalah bagaimana menjaga keikhlasan itu sampai ajal datang. Ya. Dan itu bukan hal yang ringan kalau kita memang menganggap remehnya. Nah seperti itu. Contohnya saja. Berarti kita memang sangat butuh dengan syafaat. Atau itu tadi amal soleh yang kurang ya. Atau dosa yang kita kerjakan. Misal kadar dosa kita 100. Lalu kita bertobat kepada Allah. Tapi tobat kita ini kadarnya hanya 90. Misal masih ada sisa dosanya. Maka kita butuh syafaat, kita butuh pertolongan gitu ya. Dan syafaat itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian datang kepada hamba-hamba Allah yang dimuliakan para malaikat, kemudian juga diizinkan kepada para nabi-nabi dan rasul, baru kemudian pindah ke orang-orang saleh dari kalangan hamba-hamba pilihannya. Maka 4 sumber syafaat ini akan ada. Tentu yang paling mulia adalah syafaat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan, setelah semua yang Allah izinkan memberikan syafaatnya, maka Allah Azza wa Jalla akan mengatakan, sesungguhnya tertinggal syafaatku. Maka kata Nabi SAW, lalu Allah menggenggam satu genggaman dari api neraka dan mengeluarkan banyak orang yang sudah hangus. Yang banyak orang yang hangus ya dikeluarkan. Maka pada saat itu ya, Allah Azza wa Jalla akan mengeluarkan dengan hikmahnya orang-orang dari api neraka dan Allah lebih tahu siapa yang dikeluarkan pada saat itu. Tapi kata Nabi SAW sangat banyak dan mereka sudah hangus Allah keluarkan. Itu syafaat Allah SWT yang paling mulia tentunya ya, yang paling besar. Kemudian ada syafaat para malaikat, mereka akan diberikan izin secara khusus ya. Tetapi memang belum ada riwayat yang sahih menjelaskan kepada kita siapa saja yang mereka pilih gitu kan. Lalu malaikat-malaikat siapa saja, misalnya Jibril bisa memberikan syafaat 1 juta orang misalnya, itu belum ada dalil tentang masalah itu. Tapi para malaikat diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat. Ya. Kemudian para nabi-nabi juga akan memberikan syafaat. Kemudian juga orang-orang soleh akan memberikan syafaat. Tapi orang-orang soleh ini syaratnya mereka harus lolos dulu di timbangan amal. Kalau mereka sudah lolos, kalau teman-teman misalnya punya 10.000 pahala dan ternyata Anda memiliki 9.000 dosa. Misal, ada 1.000 lebihnya. Kita naik nih, kita lolos masuk ke surga. Maka Anda punya hak untuk memberikan syafaat 1.000 itu, angka 1.000. Bukan dibagi-bagi ke orang, bukan. Tapi nilainya 1.000 bisa kita kasih. Misal ibu kita butuh 500. Oh ya itu kasih saja ke ibu saya. Oh ini kakak saya butuh 500, kasih ke dia. Jadi akhirnya 1.000, berarti Anda cuma bisa bantu 2 orang saja. Kan gitu. Nah itu tergantung daripada kelebihan pahala. Dan kata Nabi SAW akan ada orang dari umatku memberikan syafaat sebanyak suku Mudhar. Suku Mudhar ini suku Arab yang paling banyak anggotanya. Sekarang mungkin puluhan juta gitu kan, banyak orang, jutaan maksud saya. Jadi ada orang nanti hari kiamat karena banyaknya amal solehnya, sedikitnya dosanya, maka dia lolos dan dia bisa membantu banyak orang. Dia bisa membantu banyak orang. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian, kita akan fokus saja ke syafaat, mengerucut ke syafaat Nabi Muhammad SAW, karena ini syafaat yang paling agung di kalangan manusia, kemudian syafaat orang-orang beriman. Syafaat yang luar biasa dari Nabi SAW itu dibagi 2 oleh para ulama. Ada yang syafaat umum dan ada syafaat khusus. Kalau syafaat umum itu adalah syafaat yang Nabi SAW
ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk memberikannya kepada seluruh manusia, seluruh makhluk bahkan, agar Allah datang mengadili mereka. Itu syafaat. Karena di mahsyar nanti Allah Subhanahu wa taala ya, tidak akan datang menghakimi hamba-hambanya karena banyaknya dosa. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, sampai-sampai ada orang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai tenggelam dengan keringat sendiri. Dan mereka sangat tersiksa dengan itu. Yang di sana berteriak, yang di sana lagi disiksa, ada yang dibangkitkan dalam kondisi mereka berjalan dengan wajah mereka. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, sungguh benar-benar mereka akan memindahkan, sungguh yang telah membuat mereka jalan dengan kaki mereka di muka bumi, mampu membuat mereka jalan dengan wajah-wajah mereka, dan sungguhnya mereka benar-benar akan kalian saksikan menghindari duri-duri di mahsyar dengan wajah mereka. Jadi dibangkitkan dengan keadaan seperti itu. Ada yang dililit oleh hartanya sendiri dalam bentuk seperti ular yang botak, karena dia tidak mengeluarkan zakatnya lalu matok-matoknya. Itu belum di neraka. Ada keadaan-keadaan cukup banyak hiruk-pikuk di mahsyar itu yang luar biasa gitu. Sampai Allah gambarkan dalam surah Al-Hajj, ya. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Kalian melihat pada saat itu manusia sempoyongan seperti orang mabuk, tapi mereka tidak mabuk karena pada saat itu azab Allah sangat pedih. Jadi memang kondisinya sangat memilukan. Nah, di saat orang sudah sangat jenuh, kata Nabi Muhammad SAW, ketika hari kiamat datang, manusia akan berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam. Lalu mereka akan mengatakan, berilah syafaat atau mohonlah syafaat kepada Rabbmu. Adam mengatakan, aku tidak punya hak, pergilah kalian kepada Ibrahim. Itu dalam sebuah riwayat yang ringkas. Riwayat panjangnya, manusia akan merasa kepanasan dan mereka sudah tidak tahu lagi harus melakukan apa, sementara mereka berdiri di hari yang terhitung 50.000 tahun. Kemudian kata Nabi SAW, mereka datang kepada Nabi Adam lalu mengatakan, wahai Adam, engkau adalah ayah kami, engkau adalah manusia pertama yang diciptakan, Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya, maka kami mohon agar engkau minta kepada Allah, ya, berikan syafaat agar Allah datang menghakimi kami ke surga atau ke neraka. Maka kata Adam alaihissalam, aku tidak berani karena sungguhnya aku telah bermaksiat kepada Allah. Dulu aku dilarang untuk memakan satu jenis pohon, buah, kemudian aku memakannya. Tapi bukan buah khuldi ya, jangan dinamakan buah khuldi karena istilah khuld itu itu adalah wasyajaratil khuld itu dalam Al-Quran lisannya iblis yang mengucapkan. Dia mengatakan, hai Adam, mau enggak saya tunjukkan kepadamu buah atau pohon yang kalau kamu makan kamu akan kekal. Ya, jadi keluarlah istilah khuld, khuld artinya kekal. Tapi Allah tidak namakan itu buah khuldi. Sering orang sebarin kata buah khuldi, sebenarnya bukan seperti itu pemahamannya. Maka Nabi Adam AS mengatakan, saya tidak berani karena saya telah berbuat dosa, cobalah pergi kepada Nuh. Ya, dalam sebuah riwayat, lalu mereka datang kepada Nuh. Nuh juga mengatakan, saya telah berdakwah di kaum saya sekian ratus tahun tapi tidak berhasil, saya khawatir saya tidak mampu, pergilah ke Ibrahim. Ibrahim alaihissalam juga ya didatangi oleh manusia dan mereka mengatakan, ya Ibrahim, engkau adalah kekasih Allah, karena Ibrahim alaihissalam punya julukan Khalilullah, ya. Maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim mengatakan, aku tidak punya hak, ya, cobalah pergi kepada Musa. Musa mengatakan, aku tidak punya hak, pergilah kepada Isa. Ya, Isa alaihissalam berkata, aku tidak punya hak, cobalah kalian pergi ke Muhammad. Maka mereka pun mendatangiku dan aku katakan, ya, aku punya hak, maka aku pun minta izin kepada Rabbku dan dia memberiku izin. Dalam riwayat yang lain, semua nabi-nabi menyebutkan kesalahannya kecuali Isa. Kecuali Isa alaihissalam, beliau tidak sebutkan kesalahan, cuma beliau mengatakan, saya tidak punya hak, cobalah pergi kepada Muhammad. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, maukah kalian mengetahui bagaimana manusia mengenalku pada hari kiamat? Karena kan manusia hanya dengar Nabi Muhammad, umat Islam mengimani, kita pun tidak tahu bagaimana ya wujud aslinya Nabi Muhammad SAW. Kita tahu ciri-cirinya, beliau putih, beliau tampan, postur tubuhnya kekar dan segala macam. Tapi kan kita tidak pernah lihat secara fisik langsung. Dan apalagi umat-umat yang lain. Maka Nabi SAW mengatakan, maukah kalian tahu bagaimana nanti manusia mengenalku hari kiamat dan mengetahui kedudukanku?
Para sahabat mengatakan tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, nanti mereka akan datang ke nabi-nabi. Disebutkanlah tadi Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, datang semua nabi-nabi, semuanya menolak. Dan terakhir Nabi Isa mengatakan, cobalah pergi kepada Muhammad, ya mungkin dia akan bisa memberikan syafaat. Dalam beberapa riwayat lain para nabi-nabi mengatakan, sungguh aku tidak berani karena hari ini Allah murka, belum pernah murka sebelumnya seperti ini karena banyaknya dosa makhluknya. Maka aku tidak berani, aku akan selamatkan diriku sendiri. Begitu kata para nabi-nabi. Sampai akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW dan beliau mengatakan, ana lahu. Saya pemiliknya. Lalu kata Nabi SAW, aku pun menuju ke arsy-Nya Allah dan sujud kepada Allah. Allah lebih tahu berapa lamanya. Beliau pun tidak disampaikan berapa lama beliau akan sujud. Maka aku pun sujud di bawah arsy-Nya Allah dan Allah membukakan untukku puji-pujian yang belum pernah diajarkan untuk siapapun dari hambanya. Kita kan bisa puji-puji Allah ya, wahai zat yang maha kaya, ya Ghani misalnya, ya Ghafur, maha pengampun, kan banyak yang sudah kita tahu. Tapi itu sebenarnya sebagian kecil. Jadi ada puji-pujian yang Allah khususkan, itu diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW di hari itu. Beliau sujud dan beliau puji-puji Allah sampai Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak washfa' tushfa'. Dalam hadis Bukhari. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, berikanlah syafaat, maka akan diterima syafaatmu. Maka di saat itu Nabi SAW meminta dua syafaat. Yang pertama syafaat umum, beliau meminta agar Allah Azza wa Jalla ridho dan datang untuk menghakimi semua makhluk ke surga atau ke neraka. Dan ini termasuk manusia nanti akan tahu, oh luar biasa kedudukan manusia ini. Maksudnya Nabi Muhammad SAW sampai dengan dia satu orang, Allah yang tadinya murka bisa redam murkanya dan datang mengadili makhluknya. Kemudian yang kedua adalah syafaat beliau yang khusus. Ya. Syafaat khusus ini tentu saja maksudnya kita bicara di akhirat ya. Itu khusus untuk orang-orang beriman dari kalangan hamba-hambanya, dari kalangan umatnya. Pilihan dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW walaupun pelaku dosa besar. Ya, kita berbeda dengan pemahaman Murji'ah, kemudian Mu'tazilah, mereka yang menolak ya, mengatakan tidak ada syafaat untuk pelaku dosa besar. Enggak. Nabi SAW mengatakan, ya, sesungguhnya syafaatku juga akan berlaku, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku juga berlaku pada pelaku dosa besar dari umatku. Bukan berarti kita gampang-gampangin, nggak boleh kita bilang, oh kalau gitu kan saya biar berbuat dosa besar, toh Nabi juga akan berikan syafaat. Bukan begitu pemahamannya. Tetapi karena kita tidak tahu siapa yang akan Nabi pilih, pemberi syafaat bebas memilih. Bisa saja kita tidak dipilih misalnya, kan gitu. Jadi jangan masuk ke ranah itu. Tetapi salah satu yang Allah berikan adalah Nabi SAW memberikan syafaat khusus untuk umat-umatnya yang membutuhkan masalah itu, Baik, jadi syafaat umum itu datang Allah SWT menghadiri hamba-hambanya, kemudian ada syafaat khusus untuk orang-orang beriman. Dan di saat itulah Nabi SAW ya, kemudian memberikan syafaat beliau kepada umat-umatnya yang dipilih. Ya, kita tidak tahu siapa saja. Tetapi Nabi SAW akan menunjuk siapa yang diinginkan dan tidak dirincikan siapa saja akan dipilih oleh Nabi SAW. Ya. Bisa saja mungkin orang-orang terdekat beliau, kerabatnya misalnya yang ada hidup semasa dengan beliau di saat itu, ya, yang memang membutuhkan misalnya, atau di kalangan para sahabat yang masih sedikit amalnya mungkin butuh, ya, mungkin orang-orang saleh yang kita tidak tahu dari kalangan ulama dan seterusnya. Jadi memang syafaat ini masih terbuka sekali dan belum diketahui kira-kira untuk siapa saja syafaat yang akan Nabi SAW berikan, tapi untuk umatnya jelas gitu. Kemudian juga ada syafaat ya, Nabi SAW, tapi ini khusus, lebih khusus lagi untuk paman beliau Abu Talib. Tapi bukan untuk masuk ke surga. Ya, bukan untuk masuk ke surga. Karena disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, dan ini juga ditanggapi oleh Imam Nawawi rahimahullah tentang masalah hadis. Kata Nabi SAW, sungguhnya orang yang paling ringan siksanya di hari kiamat adalah Abu Talib di neraka, karena Allah memberikan kepadanya 2 sendal dari api, ya, dalam hadis yang sahih. Maka di sini dikatakan oleh para ulama, Nabi SAW memang memohon kepada Allah secara khusus agar Allah meringankan siksanya Abu Talib, karena minta masuk ke dalam surga tidak boleh. Ya, dikarenakan waktu diajak masuk Islam pada saat beliau sedang sakit keras, Nabi SAW berada di kakinya,
dalam buku-buku sejarah disebutkan dan mengatakan, wahai pamanku, qul la ilaha illallah uhajju bika indallahi yaumal qiyamah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, masuk Islamlah, aku akan tolong kamu depan Allah hari kiamat. Tapi ada Abu Lahab, ada Umayyah bin Khalaf, tokoh-tokoh Quraisy di atas kepala Abu Talib mengatakan, hai Abu Talib, kalau kau ucapkan, kami akan membencimu selamanya. Dalam beberapa asar yang lain, mereka mengatakan kami akan menceritakan atau memburuk-burukkan atau seperti itulah ancaman. Maka Abu Talib sempat mengucapkan kata-kata terakhirnya, sesungguhnya ya aku tidak meninggalkan agama kaumku. Lalu beliau meninggal. Nabi SAW sempat sedih sekali. Lalu Allah turunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kau tidak bisa memberikan hidayah siapapun yang kau inginkan Muhammad, tapi Allah berikan hidayah kepada siapa yang Dia inginkan. Kemudian juga ada syafaat khusus Nabi SAW. Ini bagi orang-orang yang meninggal di Madinah dan sabar terhadap ya, panasnya dan cobaan di kota Madinah secara khusus. Ya, ini juga masuk dalam syafaat Nabi SAW karena beliau mengatakan di dalam hadis yang sahih tentang keutamaan kota Madinah, siapa yang meninggal, ya, siapa yang meninggal di kota Madinah, siapa yang bersabar dengan ujian yang ada di kota Madinah, maksudnya cuacanya yang panas, di musim panas selalu dingin dan susahnya kehidupan, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Ya. Begitu juga dengan orang-orang yang memperbanyak untuk meminta al-wasilah untuk Nabi SAW. Jadi usahakan teman-teman sekalian, kalau mendengarkan azan, jalankan sunnah Nabi SAW. Beliau mengatakan, kalau kalian dengarkan muadzin ucapkan seperti apa yang diucapkan, ya, lalu mohon bacalah salawat kepadaku, karena siapa yang baca salawat kepadaku 1 kali, Allah akan balas 10 kali salam atau rahmat, dan mintalah al-wasilah untukku. Siapa yang minta al-wasilah untukku, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Apa itu wasilah? Wasilah itu teman-teman istana termewah di surga. Istana termewah di surga yang paling bagus, paling leks cuma satu. Semua bagus, tapi ini yang paling luar biasa. Ini super VIP-nya udah. Ya. Hanya untuk satu orang saja. Kata Nabi SAW, sesungguhnya al-wasilah itu adalah satu istana terbaik di surga dan hanya untuk satu orang hamba. Dan aku berharap aku pemiliknya, siapa yang memohon wasilah untukku, dia akan mendapatkan syafaatku. Nah, jadi kita selalu membaca Allahumma rabba hadhihi al-titama was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila. Al-wasilah ini itu adalah istana. Ini bisa mendatangkan syafaat Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini contohnya. Begitu juga dengan syafaat Nabi SAW kepada orang-orang khusus, ya, yang beliau sebutkan sendiri namanya. Ya, seperti Nabi SAW pernah mendoakan secara khusus Abu Salamah radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, yang pada saat setelah meninggal, selesai masa iddah istrinya Ummu Salamah, Nabi SAW nikahi Ummu Salamah. Ya. Kata Nabi SAW, Allahumma gfir li Abi Salamah warfa' darajatu fil mahdiin wafsah lahu fi qabri. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, angkat derajatnya kepada orang-orang yang diberi petunjuk dan lapangkanlah kuburannya. Dan cukup banyak nama-nama individu begini yang sempat Nabi SAW sebutkan, kita tidak rincikan satu persatu, tapi ini sebagai contoh saja. Ada di antara mereka memang yang Nabi SAW sebutkan secara khusus nama-namanya, ya, di kalangan para sahabat Nabi. Nah, ini syafaat Nabi alaihi salatu wassalam, dan orang yang paling bahagia nanti di hari kiamat dengan syafaat Nabi SAW disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Pernah Abu Hurairah bertanya radhiyallahu anhu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man as'adun nas, ya, bi syafa'atika yaumul qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia nanti dengan pemberian syafaatmu hari kiamat? Mereka akan sangat senang dengan syafaat yang Anda berikan. Maka beliau mengatakan dalam sebuah riwayat, wahai Abu Hurairah, saya tidak menyangka ada siapapun yang menanyakan ini kepadaku kecuali engkau. Maka ketahuilah bahwasanya as'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku nanti hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dari hatinya atau dalam jiwanya. Dalam riwayat lain, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dari hatinya, ya.
maka itu akan mendapatkan syafaat yang paling bahagia bagi dia, karena dengan walaupun banyak dosanya yang dia kerjakan, tapi karena dia tulus dengan ini, dia ucapkan la ilaha illallah, dia renungi dengan fikirannya, ya, dia yakini dengan hatinya, kemudian dia praktekkan dalam kehidupannya, ini akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW yang paling bahagia nanti pada hari kiamat. Ibnu Taimiyah mengatakan, menjelaskan hadis di atas tadi, itulah syafaat yang akan diperoleh orang-orang bertauhid dengan izin Allah, dan mustahil akan diterima oleh orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya Allah lah yang akan memuliakan hamba-hambanya yang ikhlas atau bertauhid, mengampuni dosa-dosa mereka dengan perantara permohonan orang yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat, sebagai bentuk permuliaan dan pemberian kedudukan yang termulia. Sedangkan syafaat yang ditolak oleh Al-Quran adalah yang disertai dengan perbuatan syirik. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa seluruh syafaat harus dengan izinnya, dan Nabi SAW menetapkan pula bahwa syafaat tidak akan diberikan kecuali kepada orang-orang yang ikhlas dan juga bertauhid. Jadi ini syafaat-syafaat yang diberikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada umatnya, ya. Juga masuk di dalam masalah ini adalah orang yang berusaha selalu mendekatkan diri kepada Nabi SAW. Kalau di masa hidup beliau itu adalah orang-orang yang selalu mendekatkan diri, maksudnya memang khusus gitu. Ada yang mau melayani Nabi SAW, ada di antara sahabat berkhidmah hanya untuk misalnya, apa ya Rasulullah, apa yang bisa saya jadi pelayan anda nih. Ada orang yang datang hanya untuk menyiapkan sendal sama siwak beliau, namanya Abdullah bin Mas'ud. Ada yang khusus untuk melayani pembelanjaan di pasarnya, ya Anas bin Malik. Ya, ada orang yang khusus untuk memasang pelana kuda beliau pada saat mau berperang, Kirkira atau Karkara. Kemudian ada banyak sekali ya di antara sahabat, ada yang menjadi anak angkat beliau dan pelayan beliau, Zaid bin Haritha bersama dengan anaknya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu majma'in. Nah, semua ini orang-orang yang luar biasa gitu. Kemudian orang-orang yang menjadi pasangan hidup beliau, ya, semua ummahatil mukminin. Kemudian juga yang menjadi mertua beliau, otomatis ya, yang menjadi anak mantu beliau, ada mertua Abu Bakar sama Umar, ada anak mantu beliau Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in yang Allah pilih menjadi khulafaur rasyidin. Maka semua ini pasti orang-orang yang sangat pantas untuk mendapatkan syafaat-syafaat Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkin anda berkata begini, baik, syafaat Ustadz kan itu menolong orang yang kurang amal solehnya, ya, supaya dia masuk ke surga. Misalnya amal solehnya 100, dosanya 90 misalnya. Maaf, dosanya 100, amal solehnya 90, kurang. Maka dengan syafaat, misalnya dimaafkan 20 dosanya, dari 100 sisa 80, amal solehnya 90, maka dia lolos karena dia masuk. Itu benar, itu salah satu ya cara untuk syafaat. Tapi ada juga syafaat yang lain yang banyak orang tidak ketahui, yaitu setelah kita masuk surga pun masih bisa dengan syafaat Nabi Muhammad SAW misalnya, itu diangkat ke derajat yang tidak bisa kita jangkau dengan amal kita. Jadi tidak harus pembersihan dosa, gitu kan? Tapi bisa saja derajat kita sudah sampai di derajat 80 misalnya, kita bisa pindah ke derajat 90, bisa ke 100 dengan syafaat Nabi alaihi salatu wassalam. Maksud dalam masalah ini adalah orang yang memperbanyak sekali membaca salawat, orang yang mendekatkan diri tadi kepada Nabi SAW di masa hidup beliau, dan orang mendekatkan diri kepada Nabi SAW setelah meninggal beliau. Maksudnya adalah selalu berusaha untuk mempelajari sejarah beliau, menjadikan beliau sebagai suri tauladan, kemudian juga selalu mempertahankan sunnah-sunnah beliau, memurnikannya, membaca salawat kepada beliau SAW. Ini semua adalah orang-orang yang sangat pantas mendapatkan syafaat beliau. Kalaupun mereka amal solehnya banyak, berarti akan menambah lagi derajatnya di surga, gitu ya. Kalau dosanya masih ada, maka dosanya akan dimaafkan sehingga bisa lolos masuk ke dalam surga itu sendiri. Maka ini termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi alaihi wasallam, dan ini kita berharap tentunya. Oleh karena itu semasa hidup di dunia teman-teman sekalian, walaupun kita tidak bertemu dengan Nabi secara langsung, tapi kita berusaha agar selalu menjadikan beliau sebagai idola kita, suri tauladan kita, mempelajari semua sunnah-sunnahnya, kita terapkan dalam kehidupan, gitu kan? Baik itu yang perintah beliau wajib ataupun perintah beliau hukumnya sunnah saja. Ya, jangan karena amal sunnah lalu kita mengatakan, ya kan cuma sunnah. Kenapa enggak puasa Senin Kamis, kan cuma sunnah. Kenapa enggak sholat duha dan sholat tahajud, kan cuma sunnah. Kenapa enggak zikir pagi petang, kenapa enggak baca Quran, kan cuma sunnah. Jadi sunnah juga perintah Nabi SAW. Kalau anda mau dapatkan syafaat beliau, berarti memang kita harus nyata mendekatkan diri kepada Nabi SAW walaupun beliau sudah meninggal. Dengan cara-cara tentunya yang dibolehkan
secara syariat. Dibolehkan secara syariat, tidak boleh kita sembarangan juga melakukan dengan alasan mencintai Nabi, tapi sebenarnya kita tidak mencontohi apa yang beliau ya ajarkan. Dan Nabi SAW pernah bersabda kepada para sahabat, saya ingin sekali bertemu dengan saudara-saudaraku. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, kami saudara-saudara Anda. Kata Nabi SAW, bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang datang sepeninggalku nanti. Ya, kita ini dianggap saudara oleh Nabi SAW, gitu kan? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana Anda bisa mengenal mereka sementara nanti ketemunya di mahsyar? Kita tidak ketemu lagi Nabi di dunia, gitu kan? Dari hadis yang juga tidak ketemu lagi di alam barzah, kita ketemunya nanti di mahsyar, di hari kebangkitan. Kata Nabi SAW, sungguh dari tubuh mereka yang tersentuh air wudu akan keluar cahaya yang terang pada hari kiamat. Dalam beberapa riwayat yang lain, bukankah seseorang yang memiliki kuda bermacam warnanya, mungkin coklat, hitam, ya, merah kudanya misalnya, tetapi di bagian dahinya dan di bagian keempat kakinya berbulu putih, bisa dibandingkan dengan kuda-kuda yang lain? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, begitulah umatku nanti akan datang pada hari kiamat dalam kondisi di setiap anggota tubuh yang tersentuh air wudu itu akan mengeluarkan cahaya yang terang pada hari kiamat nanti. Nah, termasuk juga masalah membacakan salawat kepada Nabi SAW. Perbanyak ini teman-teman sekalian, perbanyak. Dalam satu majelis para ulama di Masjid Nabawi pernah ditanya seorang syekh dikatakan, apakah dalam satu majelis ilmu setiap kali disebutkan kata Nabi, nama Nabi SAW kita bacakan salawat pada beliau atau cukup satu kali saja? Maka beliau mengatakan setiap disebutkan namanya. Karena kata Nabi SAW, ragama anfu mri'in man idza dzukirtu indahu wa lam yusallim alayya. Ragama anfu mri'in man idza dzukirtu indahu wa lam yusallim alayya. Sungguh terhina seorang hamba yang mendengarkan namaku disebutkan di sisinya, kemudian dia tidak membacakan salawat kepadaku. Itu dianggap terhina. Ya. Jadi tidak dibolehkan sama sekali kita melewatkan nama beliau, kecuali kita bacakan salawat. Tapi bukan cuma ini, bisa kita jadikan sebagai zikir kita secara khusus. Selain istighfar, selain la haula wala quwata illa billah, kita memang baca salawat kepada Nabi SAW. Dan beliau mengatakan, pada saat didatangi oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, kira-kira kalau saya duduk nih, saya mau berzikir. Niat mau berzikir, kira-kira untuk salawat kepada Anda saya jadikan berapa banyak waktu saya di situ. Misalnya saya mau longin nih 10 menit, contohnya mau berzikir. 10 menit ini kira-kira berapa menit sih? Ini bahasa saya supaya mudah difahami aja. Sahabat ini mengatakan, kalau saya duduk ingin berzikir, kira-kira berapa banyak saya luangkan buat Anda. Kalau saya rasionalkan, misalnya kita mengatakan saya mau duduk 10 menit berzikir. Kira-kira dari 10 menit itu berapa menit buat Anda ya Rasulullah, buat salawat kepada Anda. Kalau saya jadikan sepertiganya, seperempatnya, kata Nabi SAW, bagus. Kalau kau lebihkan lebih bagus lagi. Dia bilang, bagaimana kalau setengahnya? Kata Nabi SAW, bagus. Tapi kalau kau lebihkan, bagus lagi. Dia bilang, kalau 2/3 ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bagus. Tapi kalau kau lebihkan, lebih bagus lagi. Dia mengatakan, kalau gitu ya Rasulullah, saya kalau duduk untuk berzikir, saya akan khususkan, saya tidak campur dengan zikir lain, baca salawat kepada Anda saja. Nanti di waktu lain, saya misalnya 10 menit yang kedua, itu saya baru baca zikir yang lainnya. Tapi ini khusus buat Anda gitu. Kata Nabi SAW, kalau begitu diampuni dosamu dan dipenuhi hajatmu. Jadi memang dianjurkan kita membaca salawat. Tentu banyak ragam salawat, tapi yang paling afdal adalah salawat Ibrahim yang kita baca di tahiyat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid sampai akhir. Kemudian juga kita bisa baca sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sering dinukil dalam hadis. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang datang tingkat selanjutnya. Kemudian kita bisa mengatakan alaihi salatu wassalam, ya. Atau bisa juga kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, ya. Mau ditambah dengan Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi, ya, wa sahbihi wasallam. Ada juga sebagian ulama mengatakan tidak masalah, karena memang kita dianjurkan untuk membaca kepada keluarga Nabi dan juga para sahabat Nabi. Tapi kalau misalnya kita mau ringkas saja, antum mau baca banyak, ya, dinukil dari sebagian ulama salaf, mereka ada yang baca salawat sampai 100 kali, 1000 kali. Jadi mereka membaca dengan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ini yang paling ringkasnya, ya. Maka itu semua sangat baik untuk dibaca, dan itu insya Allah akan membuat kita lebih mudah mendapatkan syafaat Nabi SAW. Ya. Nah, banyak orang subhanallah dia mengatakan cinta Nabi tapi dia tidak mendekatkan diri kepada beliau, mengaku umatnya tapi tidak mendekatkan diri kepada beliau. Dalam kehidupannya tidak ada ciri Muhammad SAW sama sekali. Enggak penampilannya, enggak tutur katanya, enggak perdagangannya, enggak rumah tangganya, enggak ada sama sekali.
Bahkan ada orang rumah tangganya namanya si laki-laki Muhammad, istri yang bernama Aisyah, tapi tidak ada ciri Muhammad dan Aisyah dalam kehidupan mereka sallallahu alaihi wasallam, dan juga radhiyallahu anha untuk Aisyahnya. Jadi memang kita harus betul-betul mendalami dan menekuni itu ya, sehingga kita mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian adalah syafaat orang-orang beriman untuk orang-orang beriman yang lainnya. Dan ini memang sudah warid atau disebutkan dalam banyak dalil ya, kalau mereka akan memberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Ya, banyak sekali dalil-dalil diantaranya kalau dimulai dari orang meninggal dunia. Ya, sempat saya sebutkan hadis tapi saya bacakan lagi. Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi. Tidaklah seorang muslim wafat lalu 40 orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala hadir pada saat itu ikut mensolatkan jenazahnya, kecuali akan berlaku syafaat mereka kepadanya. Makna syafaat adalah permohonan ampunnya, rahmatnya, gitu kan? Nah, kan kita sholat jenazah 4 kali takbir. Takbir pertama baca Al-Fatihah tanpa iftitah dan tanpa surah. Takbir kedua baca salawat kepada Nabi SAW yang kita baca di tahiyat, salawat Ibrahim. Takbir ketiga mendoakan mayit. Ini kebanyakan mohon ampun, mohon rahmat buat dia. Kemudian supaya dia mudah menjawab pertanyaan mungkar nakir di kuburan, menjadikan kuburannya taman dari taman surga, gitu kan? Yang keempat, doakan diri kita lalu kita salam. Dalam mazhab Imam Ahmad 1 kali salam kanan, mazhab Syafi'i kanan dan kiri. Ya. Maka di sini apapun yang kita doakan, maka itu akan memberikan syafaatnya. Ya. Termasuk juga teman-teman sekalian ucapan yang diucapkan pada saat ada jenazah lewat. Makanya kita kalau orang sudah meninggal jangan sebut-sebut lagi keburukannya. Kata Nabi SAW, "Udhkuru mahasina mautakum." Sebutkanlah kebaikan orang mati di antara kalian karena sudah meninggal dunia. Ya. Karena pernah ada sahabat, beberapa sahabat Nabi berada di sebelah Nabi SAW, kemudian lewat satu jenazah. Lalu mereka menyebutkan tentang kebaikan jenazah itu. Orang ini begini, orang itu begitu. Kata Nabi SAW, wajabat. Seperti yang kalian ucapkan. Lalu kemudian lewat jenazah kedua, ternyata orang ini banyak kesalahannya. Lalu beberapa sahabat sebutin kesalahannya. Kata Nabi SAW, wajabat. Itu telah terjadi, karena kalian ucapkan itu. Ya, sesungguhnya kalian adalah syuhadanya Allah di muka bumi. Maksudnya orang-orang yang memberikan kesaksian di muka bumi. Oleh karena itu teman-teman hati-hati sekali dengan lisan kita ya. Semasa kita hidup ya, ataupun kita lagi hidup interaksi sama orang atau melihat jenazah. Maksudnya semasa kita hidup begini. Jangan pernah teman-teman ucapkan kata-kata buruk baik buat diri kita, buat keluarga kita, buat harta kita, buat pekerjaan, semua jangan diucapkan. Contoh misalnya ada orang lihat dirinya di cermin lalu dia mengatakan kenapa saya jelek ya. Gak boleh dia ucapkan itu. Kenapa? Karena dia seakan-akan memprotes penciptanya Allah. Ini bukan dia yang buat. Allah lah yang telah memilihkan alis kita begini, hidung kita begini, mulut kita begini. Kita gak boleh memprotes itu. Ya. Harusnya kita jangan sampai masuk ke dalam kata-kata yang tidak baik. Ya. Kok saya jelek benar ya? Bisa jadi doa buat dia. Kata Nabi SAW, jangan kalian mendoakan keburukan dengan kata-kata buruk buat diri kalian, keluarga kalian dan harta kalian. Bertepatan dengan malaikat lewat mengaminkan maka terjadilah. Dan itu. Jadi kita tidak boleh mengucapkan hal-hal seperti itu. Kita hindari. Termasuk juga ada orang misalnya dia ribut sama keluarganya, istri atau suaminya lalu mengatakan saya menyesal nikah sama kamu misalnya. Kan bisa kata-kata buruk ini ya. Atau anaknya aktif sekali. Sebenarnya aktif tapi dia mengatakan kamu kok nakal sekali misalnya. Atau ibu menyesal lahirkan kamu atau ini semua. Dan itu. Atau dia mulai usaha, usahanya mungkin tidak terlalu berkembang. Saya nyesal buka usaha ini. Kenapa harus ucapin kata-kata buruk semuanya? Ucapkan kata-kata baik. Ya Allah mudahkan. Kalau ini penghalangnya untuk berkembangnya usaha ini, untuk dapatnya hidayah pasangan saya, untuk solehnya anak saya misalnya, adalah dosa-dosaku ampunilah ya Allah. Apapun penghalangnya angkatlah. Jadi seperti itu. Pernah Nabi SAW datangin satu orang teman-teman sekalian di masa hidup beliau. Ada seorang sahabat ditimpa penyakit. Tapi tidak disebutkan dalam riwayat ini seperti apa penyakitnya. Cuman hampir satu kota Madinah membicarakan tentang orang ini. Karena penyakitnya tidak normal. Entah seperti apa. Cuma seperti itu disebutkan dalam riwayat. Maka Nabi SAW pun datang menjenguknya. Dan Nabi pun pada saat lihat kaget. Pertanyaan pertama Nabi gini. Apa yang kau ucapkan? Apa yang kamu ucapkan? Dia mengatakannya Rasulullah saya bilang. Ya Allah, kalau seandainya ada hukuman yang engkau berikan untuk aku di akhirat nanti dari dosa-dosaku di dunia, maka percepatlah. Ya.
Supaya maksudnya di akhirat dia tidak dihukum. Niatnya dia baik. Kata Nabi SAW, Maha suci Allah, Subhanallah. Kenapa kau ucapkan itu? Kenapa kau tidak bilang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Ya Allah, berikanlah kami semua kebaikan di dunia. Maksudnya pengampunan dosa, rahmat Allah, panjang umur, sehat selalu. Itu hasanah namanya. Dan juga di akhirat berikan kami semua kebaikan dan selamatkan kami dari api neraka. Jadi Nabi SAW tegur orang ini, kenapa kau ucapkan kata-kata buruk itu? Kan itu. Jadi enggak usah. Ini dimulai dari kita hidup untuk diri kita dan juga orang di sekitar kita. Saya kembali ingatkan Syekh Abdurrahman As-Sudais, hafidhahullah, imam Masjid Haram yang terkenal sekarang. Saya subhanallah dari masuk di Saudi tahun 90 sampai sekarang beliau masih imam haram. Bahkan sudah jadi imam sebelumnya bahkan, ya. Partner beliau yang selalu bersama beliau namanya Syekh Shuraim, itu sudah tidak jadi imam sekarang. Beliau termasuk imam yang paling tua. Tapi subhanallah juga tidak pernah, ya, kuasa Allah tentunya. Ini orang yang pilih dari raja atau keputusan masjid, pengurus masjid ini itu adalah keputusan manusia, tapi pasti Allah yang tentukan semua itu. Sekarang beliau menjadi ketua 2 masjid haram Mekah dan Madinah, itu penentuan tentang imam-imamnya dan muadzinnya. Dan suaranya masya Allah masih lantang, gitu kan, walaupun sudah berumur. Dan juga kalau di malam-malam ganjil, teman-teman mungkin pernah umroh di akhir Ramadan, atau kalau tidak bisa nonton di sini, malam-malam ganjil kayak malam 21, 23, 25, 27, 29, itu pasti umumnya di sholat witir, di kunutnya pasti Syekh Sudais yang diminta jadi imam, jadi anunya, pembacanya. Karena kalau dia baca doa lama tapi orang nggak capek gitu, karena doanya enak banget. Apalagi kalau yang ngerti dalam bahasa Arab itu semuanya kebaikan-kebaikan gitu. Pernah diwawancarai di salah satu media di Saudi, apa rahasianya Anda menjadi imam haram seperti ini? Imam haram banyak, tapi bergonta-ganti. Tidak ada yang bertahan sampai selama seperti beliau gitu ya. Apalagi suaranya tetap lantang, dia tetap tulus, kelihatan tulus dalam berdoa dan segala macam. Maka dia mengatakan doa ibuku. Kalau ditanya lagi oleh pembawa acaranya itu, memang apa doa ibu Anda gitu? Dia bilang dulu waktu saya kecil, kalau saya nakal, aktif gitu ya, ibu saya dalam kondisi jengkel mengatakan begini, pergilah ke masjid haram supaya semoga kau jadi imam haram. Dalam kondisi aktif didoakan supaya jadi imam haram. Mungkin kalau ibu-ibu di masa sekarang, kamu kok nakal sekali, mungkin dicaci maki, mungkin segala macam. Contohnya ya. Nah itu kalau orang hidup. Jadi selalu optimis, selalu ucapkan kata-kata baik. Karena kata Nabi SAW, saya tidak suka dengan ya, pesimis. Tapi saya suka dengan al-fa'al. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu al-fa'al? Kata-kata optimis. Saya bisa, saya akan sembuh, Allah akan berikan, Allah akan maafkan, Allah akan berikan hidayah orang itu dan seterusnya. Maka itu adalah hal yang baik. Nah begitu juga dengan kita berinteraksi dengan orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Kita mohonkan ampun buat dia, kita selalu ucapkan kata-kata yang baik, jangan yang buruk. Karena itu termasuk nanti bisa menjadi penyebab dia kena daripada kata-kata tersebut. Kalau ada yang mengatakan begini, Ustaz, saya kan jengkel banget sama orang ini. Karena dia semasa hidupnya suka, atau anggaplah dia masih hidup dulu, nanti baru kita bicara kalau yang sudah meninggal, orang masih hidup. Kalau ada orang yang sakitin kita nih, ada yang ghibah, ada yang fitnah, ya, bagaimana kita bermuamalah dengan dia? Kita bisa melakukan 2 hal, menjaga jarak dengan dia, dan doakan agar dia dapat hidayah. Tapi kan saya jengkel sekali Ustaz, saya ingin supaya dia dihukum sama Allah. Baik, kalau Anda merasa tertolimi, Anda bisa berdoa dengan 2 cara. Yang pertama tidak efektif, dan hanya murni balas dendam. Yang kedua efektif. Yang tidak efektif ini misalnya, ya Allah dia ghibah saya, butain matanya. Misal, dia jengkel. Ya Allah orang ini tidak bayar utangnya, putuskan kakinya. Misal, tertolimi iya, bisa diterima doanya. Tapi ini murni balas dendam. Allah kasih nih buta matanya orang itu. Habis itu apa? Udah nggak ada. Kita nggak akan terima apa-apa lagi karena sudah terbalaskan. Itu tidak efektif. Karena selalu yang ada dendam, sakit hati. Nah ini dijamin cepat tua, gitu kan. Atau yang kedua efektif, doakan supaya dapat hidayah. Ya Allah berikan dia hidayah supaya dia bayar utangnya, berikan dia hidayah supaya dia berhenti menggunjing orang, memfitnah orang dan segala macam misal. Lalu Allah kabulkan, karena kita kan terzalimi. Orang yang terzalimi tidak ada hijab antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW kepada Muadz bin Jabal dalam hadis Bukhari Muslim, wattaqi da'watal mazlum fa inna laisa bainallahi hijab. Hati-hati kau dengan doanya orang yang terzalimi karena tidak ada hijab antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan, lalu dia dapat hidayah. Maka semenjak dia dapat hidayah, sampai nanti kapanpun kita akan dapat pahalanya. Kita akan dapat
pahalanya. Nah ini kalau kita masih hidup. Orang sudah meninggal juga sama. Untuk apa kita balas kezaliman dia dengan kezaliman? Dia buat jahat, ya udah, dia sudah meninggal. Kita mengatakan, ya Allah ampunilah dia. Semoga Allah maafkan dia. Waktu terjadi fitnah ifk. Kalau pernah dengar ini fitnah yang disebarkan oleh Ubaidillah bin Salul, ya. Ini pimpinan orang munafik. Dia menyebarkan fitnah waktu itu setelah peperangan Bani Mustaliq. Salah satu peperangan Nabi SAW. Bahwasanya Aisyah berzina dengan Safwan. Kisah ifki yang sangat masyhur, fitnah yang tidak masuk akal pada saat itu, dan tersebar gosip itu kalau Aisyah berzina sama Safwan. Dan Allah turunkan pembelaannya dalam surah An-Nur, surah nomor 24 dalam Al-Quran, dijelaskan panjang lebar tentang masalah pembelaan tersebut. Kalau itu tidak benar, dan yang menyebarkan fitnah itu dicambuk. Ada 3 orang yang kena cambuk pada saat itu. Hamna binti Jahash, itu adalah ipar Nabi SAW, saudaranya Zainab binti Jahash. Ada Hasan bin Thabit, itu penyairnya Nabi SAW, dan ada Muslim bin Abi Muslih. Ya. Ini ada yang mengatakan juga Marsad namanya, tapi yang ada beberapa riwayat, tapi ini jelas sepupunya Aisyah. Dulu Abu Bakar membiayai hidupnya orang ini. Dia termasuk orang Badar, dibiayai hidupnya segala macam, tapi rupanya waktu tersebar gosip ini dia ikut-ikutan. Abu Bakar marah. Abu Bakar begitu tahu, langsung Abu Bakar mengatakan, demi Allah mulai sekarang saya tidak akan biayai hidupmu lagi. Wajar. Dia biayai selama ini hidupnya, terus tiba-tiba sebarin gosip nggak benar gitu. Maka Allah SWT menurunkan dalam surah An-Nur, ala tuhibbuna yakfirallahu lakum. Ya. Nah, makna ayat itu, tidak maukah kalian dengan memaafkan orang lain, Allah memaafkan dosa kalian? Dan kata ulama tafsir, ayat ini turun kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar mengatakan, tentu ya Tuhanku, aku ingin dimaafkan. Maka beliau membayar kafarah, denda atas sumpahnya. Kan dia bilang atas nama Allah. Dia memberikan makan 10 orang miskin. Kemudian beliau kembali memberikan bantuan kepada sepupunya tadi, atau sepupu Aisyah yang telah menyebarkan fitnah. Jadi memang ada satu hal yang harus kita perhatikan. Setiap kita berbuat baik, teman-teman sekalian, itu akan datangkan manfaat yang besar buat kita. Baik muamalah dengan manusia ataupun pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis penting juga yang perlu kita ketahui. Ini hadis perlu direnungi baik-baik, yang saya langsung baca saja terjemahan bahasa Indonesianya. Kata Nabi SAW, kalau 2 orang sedang bertikai, si A sama si B, maka selama orang yang terzalimi di antara mereka, ya, tidak membalas, maka rahmat Allah akan datang kepadanya. Misalnya si A sama si B, si A ini benar, tapi si B caci maki, dia tidak balas, dia diam aja, nggak usah ditanggapi. Maka rahmat Allah kepadanya, dan ini akan datang murkahnya Allah pada dia. Kalau dia membalasnya, misalnya si B mencaci maki, si A balas, maka ini nanti akan dilihat pada hari kiamat di mahkamah Allah, kira-kira cacian mereka ini seimbang nggak sih? Kalau berimbang, maka balance, tidak ada yang akan dibagi pahala. Tetapi kalau seandainya balasan dia masih lebih kecil daripada serangan yang sampai kepada dia, maka selisihnya akan diberikan kepadanya. Misalnya kadar ini contoh saja, kadar serangannya 30, kadar balasannya cuma 10. Ada selisih 20. Dia masih bisa dapatkan kadar 20 itu sebagai balasan dari pahalanya si B yang mencaci maki dia. Cuma yang jadi masalah ini, kalau kata Nabi SAW, balasan orang yang terzalimi itu lebih besar daripada yang menyerangnya, misalnya dia digosipin tapi dia balas dengan membunuh. Membunuh lebih besar enggak? Nah, sekarang kalau dia lakukan ini, maka hari kiamat justru yang akan dapat tambahan orang yang zalimi dia. Lalu untuk apa kita balas gitu kan? Makanya para ulama salaf itu selalu tersenyum kalau sudah ada yang gosipin mereka, ada yang mau bicara tentang hal yang buruk atau fitnah, mereka senyum saja. Ya, dinukil sebuah kisah seorang salaf. Seingat saya kalau tidak salah itu Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Beliau baru panen kurma yang sangat ranum. Kemudian beliau baru mau nikmatin, ada muridnya datang mengatakan, sungguhnya si fulan ya mencaci maki Anda, menggibah Anda. Maka beliau tutup kembali kurma itu. Lalu beliau bilang sama muridnya, kalau benar yang kau ucapkan, bawalah ini kasih ke dia. Sampaikan salam saya dan katakan, terima kasih sudah berbagi pahala dan sebagai balasannya saya kasih kamu kurma ini. Mereka begitu muamalnya. Ya. Jadi mereka tidak balas sama sekali. Ibnu Taimiyah rahimahullah semasa hidupnya, itu ada orang yang benci sekali sama beliau. Selalu cari kesalahannya. Tidak pernah Ibnu Taimiyah balas gitu. Dan pada saat meninggal orang itu, murid-muridnya pada datang mengatakan, wahai imam, berita gembira, musuh anda sudah meninggal. Yang selalu caci maki kepada anda. Lalu Ibnu Taimiyah marah kepada murid-muridnya sambil mengatakan, apakah kalian merasa gembira dengan meninggalnya seorang muslim?
Padahal itu musuhnya, selama hidup selalu mencaci maki dia. Maka kemudian Ibnu Taimiyah segera memakai pakaiannya, keluar rumah, kemudian datang ke keluarganya yang tadi jadi musuhnya semasa hidup dan dia mengatakan kepada istri anaknya, mulai sekarang saya pengganti sponsor rumah tangga kalian. Beliau menggantikan posisi anak-anak yatim itu dibiayai, istrinya yang janda ini dibiayai, beliau biayai. Jadi beliau justru bukan balas keburukan dengan keburukan. Nah ini harus menjadi ciri khas kita teman-teman sekalian. Juga sebagai penutup, habis ini silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya selalu berpesan, ini prinsip hidup saya. Kalau teman-teman mau pegang, alhamdulillah, ini sangat baik. Saya selalu ngiang-ngiangkan dalam diri saya, menuju ke akhirat ini, bawalah dua hal. Bawa amal saleh dan bawa teman saleh. Amal saleh, sibuk dari amal saleh ke amal saleh. Dan Ramadan ini adalah masa training, pelatihan yang luar biasa untuk kita menjadi orang yang saleh. Puasa siang harinya, otomatis kita kerjakan amal-amal soleh dan juga kita menjauhi dosa-dosa, takut puasa kita batal. Malam hari juga begitu, kita tarawih, kita sholat ya, kemudian sahur, habis itu puasa lagi. Begitulah kurang lebih kita sebenarnya dibawa ke situ ya. Jadi mudah-mudahan 11 bulan ke depan kalau Allah masih kasih umur, praktekin hasil pelatihan Ramadan ini. Ya, jangan sampai kita sia-siakan. Kemudian teman-teman sekalian bawa juga teman-teman soleh. Banyak berteman dengan orang-orang soleh. Tempat mereka ini masjid dan majlis ilmu. Enggak ada tempat lain. Enggak ada orang cari teman soleh di karaoke, di diskotik. Itu bukan tempat orang soleh. Gitu kan. Tempatnya mereka di masjid dan majlis ilmu. Itu tempat-tempat mereka. Azan saat pertama. Mereka selalu hadiri pengajian para ulama-ulama. Nah itu orang-orang soleh. Jadikan mereka teman-teman. Karena dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, nanti di hari kiamat ada orang masuk neraka. Begitu dia masuk neraka, orang semua di neraka itu lihat orang yang lagi disiksa di depannya. Kemudian tiba-tiba ada malaikat mengeluarkan orang tersebut. Dikeluarkan. Lalu ahli neraka kata Nabi SAW bertanya, saling bertanya. Dia keluar karena amal soleh kah? Dia keluar karena ini kah? Karena itu kan mereka tebak-tebak. Ya. Tapi tidak ada jawaban yang benar. Lalu malaikat mengatakan dia dikeluarkan karena syafaat temannya yang soleh. Maka mereka pun di ahli neraka pada saat itu berharap selama di dunia mereka punya teman-teman yang soleh. Dikeluarkan dari neraka karena syafaat orang-orang tersebut ya. Kemudian jangan bawa dua hal, jangan bawa dosa. Sudah cukup, dosa-dosa yang lalu sudah dikerjakan selesai. Setiap kali kita pengajian begini teman-teman sekalian, kita bicara sekarang ke depan. Kita nggak bicara masa lalu, kita bicara sekarang ke depan. Kalau Allah Subhanahu wa taala mudahkan kuping kita semua mendengarkan peringatan-peringatan kalau Allah, kalau Rasul, apa yang menyentuh hati kita, berarti mulai sekarang kita perbaikin. Kalau masa lalu kita punya dosa, kita bermohon taubat kepada Allah, ke depannya jangan ulangi. Kita sedang tidak membahas yang lalu-lalu. Jadi tinggalkan semua dosa, ini bahaya. Jangan bawa dosa, karena dosa tadi sudah kita bilang di pembukaan kita, konsekuensinya berat. Dan jangan bawa musuh. Jangan bawa musuh. Jangan bangun tidur sampai tidur, tahunya gosipin orang, fitnah orang, cari kesalahan orang, manipulasi data dan segala macam. Jangan punya musuh, enggak usah. Teman-teman kita ini sudah ditentukan rezekinya. Lalu untuk apa ribut dengan orang lain tentang masalah rezeki? Kata Nabi SAW, tidak akan meninggal satu nyawa, satu jiwa tidak akan meninggal, tidak dicabut ruhnya, kecuali sampai kepadanya rezeki terakhirnya. Seteguk air itu akan sampai di tenggorokan antum kalau itu sudah rezeki antum. Tidak akan jatuh ke tenggorokan orang lain. Tidak mungkin. Lalu kenapa mau ribut sama orang? Tanah warisan lah, inilah, itulah, jabatan. Apa yang mau dikejar gitu? Ya. Tidak ada manfaatnya. Kalau rezeki kita akan datang kepada kita. Makanya Hasan Basri mengatakan rahimahullah, saya selalu senang dan tenang karena rezekiku sudah ditentukan sama Allah, tidak akan diambil oleh orang lain. Clear, selesai. Gitu kan? Makanya biasa kita lihat ada orang yang sudah sangat tua, mungkin selama dia jalan hidupnya susah, tapi di akhir hidupnya tiba-tiba dapat warisan jadi orang kaya. Kenapa pasti sampai kepada dia rezeki itu? Tidak mungkin tidak. Maka ini penting sekali untuk digarisbawahi. Oleh karena itu teman-teman sekalian, untuk apa kita ribut sama orang? Untuk apa ada musuh? Gak penting. Orang lain musuh kita terserah. Kita musuh orang lain jangan, tidak usah. Ya, untuk apa kita jadi masalah buat orang lain gitu ya? Karena dia akan bisa panen pahala kita pada hari kiamat. Ini bahaya sekali. Maka harus hati-hati. Allahu a'lam. Semoga Allah berkahi majelis kita dan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang paling beruntung di Ramadan ini dan Ramadan yang lalu dan juga akan datang. Allah terima seluruh amal saleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan dengan pahala yang sempurna. Semoga Allah maafkan semua dosa-dosa kita, sengaja tidak sengaja, kecil ataupun besar, dan diganti dengan kemakmurannya menjadi pahala. Selalu kita doakan agar negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai, dan Allah jaga persatuan, kesatuan, dan kemerdekaan kita.
serta Allah karuniai negeri tercinta ini sampai menjelang hari kiamat nanti insyaallah pemimpin-pemimpin yang baik, yang adil walaupun kita sudah meninggal nantinya, maka tetap ada pemimpin yang baik, yang adil, yang menjalankan tugas dan amanah dengan baik dan juga menjadikan masyarakat negeri kita masyarakat yang selalu gotong royong dengan pemerintah pada hal yang tidak bawa maksiat kepada Allah sehingga negara kita selalu terjaga persatuan, kesatuan dan kemerdekaannya serta menjadi makmur dan menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan selalu kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, terutama di Gaza dan dimanapun mereka yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan dan mereka terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah satukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi